Baiklah, saya akan menjawab diskusi 9, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Menurut pemahaman saya, artikel ini berisi tentang kesenjangan pendidikan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya keluarga. Di dalam artikel ini dituliskan bahwa generasi orang tua memiliki pengaruh besar terhadap generasi anak-anak di masyarakat saat ini. Banyak peneliti menemukan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi yang berlaku pada generasi orang tua terus meluas ke generasi anak-anak. Pengaruh latar belakang orang tua terhadap prestasi akademik siswa sangat besar, dan ini merupakan masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh negara. Ada hubungan erat antara latar belakang keluarga dan prestasi akademik, dan ini cenderung mengarah pada ketimpangan sosial. Masalah ini juga saya rasakan di lingkungan sekolah saya, yaitu di SDN 01 Batu Hampar, Kecamatan Akabeluru, Kabupaten 50 Kota. Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan sekolah tempat saya mengajar agak sedikit beragam. Ada beberapa siswa yang berasal dari keluarga yang memiliki tingkat sosial yang tinggi dan ekonomi cukup bahkan baik. Banyak juga siswa yang berasal dari keluarga yang memiliki tingkat sosial yang rendah, yaitu kondisi ekonomi yang bisa dikatakan memprihatinkan. Selama saya bertugas, yang sekarang sudah memasuki masa kerja 5 tahun, melihat sendiri bahwa kondisi latar belakang keluarga sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang baik memiliki hasil belajar yang lebih tinggi. Menurut saya, hal ini terjadi karena orang tua yang memiliki kehidupan yang baik secara sosial, ekonomi, dan budaya memiliki waktu yang cukup dalam memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswanya dalam pendidikan. Bisa memberikan berbagai fasilitas dan kesempatan untuk mendukung proses belajar anaknya. Namun, bagi orang tua yang memiliki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak cukup baik, memiliki perhatian yang terpecah dalam memperhatikan perkembangan anaknya. Banyak prioritas lain yang harus dikerjakan dibandingkan untuk memberikan fasilitas dan kesempatan yang banyak kepada anak. Contohnya saja, bagi siswa yang berasal dari tingkat sosial, ekonomi, dan budaya yang baik, maka akan bisa mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan. Tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan biaya dan tenaga yang dibutuhkan. Namun, siswa yang berasal dari keluarga yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang baik, memiliki kesempatan yang kecil dalam mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kemampuan karena kendala ekonomi dan keluarga. Pertanyaan yang kedua yaitu, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Cara negara OECD mengatasi masalah yang pertama, membuat pedoman khusus untuk menyelesaikan atau mengurangi ketimpangan dalam kehidupan sosial.
Sekolah harus memiliki pedoman yang jelas agar tidak terjadinya ketimpangan yang dialami oleh siswa, sehingga siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu pembentukan sistem beasiswa bagi mahasiswa universitas dari latar belakang berpendapatan rendah serta pembebasan biaya kuliah. Dengan pengurangan bahkan pembebasan biaya kuliah akan meningkatkan kesempatan kepada mahasiswa yang berasal dari latar belakang berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendidikannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan pendidikan yang menerima keberagaman budaya dan ras. Dengan banyaknya keberagaman di dunia pendidikan baik dari segi budaya maupun ras, pendidikan harus memasukkan materi dalam memahami dan menghargai keberagaman ini dalam kebijakan-kebijakan pendidikan, sehingga semua siswa merasa dihargai dengan berbagai perbedaan yang dimilikinya. Yang keempat yaitu penyelesaian yang diberikan kepada orang-orang yang mengalami ketimpangan pendidikan dijamin secara hukum dan ditetapkan dalam undang-undang. Banyak langkah yang telah dilakukan oleh negara maju maupun negara berkembang dalam menyelesaikan ketimpangan pendidikan ini. Cara yang dilakukan tersebut harus dijamin secara hukum dan tertulis dalam undang-undang sehingga tidak terjadi kesalahan langkah atau program pelaksanaan. Yang kelima yaitu kesempatan manfaat kerja bagi perempuan. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dalam pasar kerja, akan meningkatkan mobilitas antar kelas dan berpengaruh pada kelangsungan hasil belajar kelas selanjutnya. Sedangkan keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, yaitu pada artikel dibahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh beberapa negara maju dan dalam mengurangi ketimpangan pendidikan. Sementara pada modul 7 dari BMP MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, dibahas lebih dalam lagi tentang sistem, jenjang, dan struktur persekolahan di Inggris, Finlandia, Jerman, dan Amerika Serikat, serta kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil oleh negara-negara tersebut yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan negara masing-masing. Pertanyaan yang ketiga yaitu, silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Yang pertama yaitu, Course of Study menetapkan standar minimum pendidikan sekolah di Jepang berdasarkan prinsip kesempatan yang sama dalam pendidikan. Dan oleh karena itu, standar ini berlaku umum di semua sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas termasuk sekolah swasta. Yang berikutnya yaitu, setiap sekolah dapat mengajarkan konten tambahan kepada siswa sesuai dengan kebijakan sekolah dalam revisi kurikulum 1998 sampai 1999 dan periode studi terpadu ditetapkan untuk mendorong setiap sekolah memanfaatkan orisinalitas dan kreativitas mereka dalam menerapkan kurikulum mereka. Yang berikutnya yaitu, tujuan pendidikan sekolah Jepang saat ini terutama adalah agar siswa memperoleh semangat hidup. Saat ini diwujudkan sebagai peningkatan aktivitas verbal, pendidikan matematika dan sains, pendidikan budaya tradisional, pendidikan moral, aktivitas pembelajaran berdasarkan pengalaman, pendidikan bahasa asing, dan pendidikan kejuruan. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kegiatan verbal untuk memupuk kemampuan anak-anak dalam berpikir, membuat keputusan, dan mengekspresikan diri tidak hanya dalam kurikulum bahasa rumah, tetapi juga dalam mata pelajaran lainnya. Yang berikutnya yaitu, kurikulum pertama menekankan pentingnya pendidikan yang seragam di seluruh negeri berdasarkan gagasan kesempatan yang sama bagi pendidikan. Sedangkan kurikulum kedua memberikan kesempatan yang sama bagi siswa sekolah menengah atas untuk melakukan diversifikasi.
Berikutnya yaitu jalur kejuruan sekunder tidak jelas di Jepang. Hampir semua siswa melanjutkan ke sekolah menengah atas. Meskipun latar belakang dan kemampuan mereka sangat beragam, dan sekolah menengah atas Jepang berfokus pada upaya agar semua siswa memperoleh kompetensi utama dan pandangan karir daripada keterampilan kejuruan praktis yang dapat digunakan di tempat kerja mereka di masa mendatang. Yang berikutnya yaitu membahas revisi kurikulum dari perspektif bahwa anak-anak yang akan memainkan peran kunci di masa depan diharapkan mampu menetapkan tantangan mereka sendiri, beradaptasi dengan perubahan sosial untuk mencoba memecahkan masalah yang belum terjawab di dunia yang rumit. Berikutnya yaitu tujuan utama kebijakan pendidikan wajib adalah untuk menyusulkan tingkat pendidikan yang seragam di seluruh Jepang dan mencoba membangun berbagai sistem untuk mencapainya. Berikutnya itu pembentukan sistem akuntabilitas baru untuk pendidikan sekolah menengah atas. Dewan berharap bahwa universitas dan pemberi kerja dapat menggunakan hasil tes ini saat mereka menyeleksi siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.